Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan kembali melanjutkan kajian bahasa Arab dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Kita sekarang sudah memasuki fasal yang ke-7, Al-Faslus Sabi, Al-Ismu bin nadari ila tasghirihi. Betul ya? Apa belum sebelumnya? Ada yang belum ya? Mau dibaca nggak nih? Sebelumnya ada kan yang belum? Ya mas, halaman 33 udah belum? Belum ya? Baik, kita merojaah sedikit berarti. Sebelum masuk ke fasal yang ke-7, kita merojaah latihan yang di halaman 33. Salasa wa salasun. Baik Mas Ramli ya. Fi'ilnya doraba mas, itu ya. Betul. Masdarnya mas? Darban. Naam. Selanjutnya allati ba'daha, alladzi ba'dahu. Al-fa'il semfa'ilnya apa? Darib. Naam. Antum mas? Semafulnya? Ini tasrifan ini mas, tasrifan. Madrubun. Naam. Sekarang siyagul mubalaghah. Silakan. Ada beberapa wazan kemarin kan? Anda masukkan ke wazan fa'al saja, satu aja. Ada 4 wazan kemarin ya. Mau yang fa'al boleh, mau yang fa'il boleh. Silakan. Ayo. Siyagul mubalaghah yang menunjukkan makna lebih atau sangat. Arti sangat yang sudah menjadi profesi. Naam, dharibun bisa atau dharrabun ya. Kalau ikutkan wazan fa'al jadi dharrab. Berarti orang yang suka mukul mas, pekerjaannya pemukul. Apa itu berarti? Hah? Iya, petinju lah. Dharrab gitu ya. Atau dharib. Nah, mas santum. Isim marrahnya mas. Padahal isim marrahnya apa itu? Isim marrah kemarin kan ikut wazan apa? Isim marrah. Masdarnya, masuk ke masdar ya. Nah. Jadi ikut wazan fa'latan. Jadi apa? Fa'latan kemudian ditambahkan wahidatan ya. Fa'latan kemudian ditambahkan wahidatan. Jadi apa? Darbatan wahidatan. Bisa seperti itu ya. Darbatan wahidatan.
Dilihat ya kawan ya, di pembahasan kemarin halaman 27 isim marrah. Betul. Ikut wazan fa'latan, berarti darbatan wahidatan. Nah, yang di belakang isim hay'ahnya mas, ada di situ kan hay'ah. Ikut wazan fi'latan kalau hay'ah. Kalau marrah kan fa'latan, fa fi'ilnya di fathah, fa-nya di fathah. Kalau hay'ah fi'latan, jadi dirbatan. Nah, dirbatan. Santum. Sim zamannya Aswahidi. Berarti dia dharaba yadribu di kasrah ya, ain fi'ilnya berarti enggak, sim zamannya, zaman makannya madrobun atau madribun. Nah, berarti madribun. Ingat ya, karena dia ikut wazan fa'ala yaf'ilu di kasrah ain fi'ilnya. Dharaba yadribu. Maka isim zaman, isim makannya ikut wazan maf'ilun, sama dengan fi'il mudhari'nya. Itu ya, ingat-ingat. Baik, isim alatnya mas. Midrobun di kasrah mimnya ya. Ahsantum, barakallahu fiik. Nah, sekarang nasara. Ada Mas Ramli masdarnya nasron. Ahsantum, gampang ya ini ya. Kemudian isim fa'ilnya mas. Nah, isim fa'ilnya apa? Nasirun. Ahsantum, maf'ulnya mansurun. Siagul mubalaghahnya siagul mubalaghah nasirun ya, ikut wazan fa'il. Anda mau ikut wazan fa'il bisa nasirun atau nassorun, fa'al nassorun atau nasirun boleh ya. Ahsantum. Baik, isim marahnya Pak. Isim marah kita wazan fa'latan, berarti nasrotan. Nah, nasrotan wahidatan kalau mau ditambahkan ya. Anda mas, isim hayahnya kita wazan fi'latan, berarti apa? Nisrotan. Nah, santum. Mas Wahidi, isim makan, isim zaman. Nasara yansuru, berarti apa? Mansoro, nama santum ya. Mansurun, pokoknya ikhwan, yang babnya yaf'ilu, ya babnya yaf'alu sama yaf'ulu. Isim zaman, isim makannya maf'alun ya. Kemarin kita bahas ya, udah kita bahas kemarin. Kecuali yang yaf'ilu babnya, kasrah ain fi ilnya di fi'il mudhari'nya, maka mansirun wazannya atau maf'ilun. Berarti ini mansorun, mansor ya. Baik, isim alatnya mas. Minsorun. Santum. Nah, ini yang 3 huruf kira-kira sudah belum nih? Coba aja ya. Coba aja. Antum dari sini berarti. Isim masdar dari akroma. Nanti mungkin kita kapan ya untuk fi'il yang 3 huruf ya. Makanya kita percepat ya kawan. Kita percepat yang 3 huruf selesaikan, nanti masuk yang 4 huruf. Akroma yukrimu ikroman masdarnya. Ya, akroma yukrimu ikroman. Anda melihat di sini. Kalau ingin langsung lihat di halaman berapa mas? Ada yang sudah tahu? Wazan af'ala. Wazannya af'ala. Sulasi mazid, tambahan 1 huruf. Di halaman 135. 134, 135. Itu bab af'ala yuf'ilu. Tambahan 1 huruf ya. Nanti kita akan lewati ya kawan.
Ya. Kalau hari Ahad, antum silakan boleh bertanya di grup ya tentang bahasa Arab. Nanti diskusi apa yang bisa dibahas di situ. Pertanyaan-pertanyaan atau tanya aja ya kan. Insya Allah hari Ahad kita buka pertanyaan terkait pelajaran kita tentang bahasa Arab. Nanti kita insya Allah kalau bisa jawab kita jawab bersama. Kalau antum punya waktu ya, hari Ahad anak ada di rumah mau belajar baca kitab, silakan datang aja di musola ada. Nah, kalian pengen belajar sorob tambahan atau belajar baca kitab, nanti di musola ada. Silakan. Di sana Mas. Di Sherlock lah gampang ya. Jadi kalau memang harus ada waktu yang kita luangkan ya Pak. Jadi kita nggak usah nunggu seminggu sekali gitu. Iya. Kalau kelamaan tuh, kalau antum ingin cepat baca ya harus banyak praktek memang. Begitu ya. Silakan oleh Ahad, antum ada waktu datang aja. Kita baca kitab apa, kita bahas kitab apa yang gampang. Nanti kita belajar ngi'rab. Insyaallah ana luangkan lah insyaallah Ahad. Ahad pagi sampai siang kan ana kosong insyaallah. Kalau Sabtu sore ya, siang lah sampai sore. Kalau habis maghrib kan di sini Mas ya. Ada di musola saya tuh kosong, musolanya juga insyaallah di situ nyaman insyaallah. Situ ya, akrama yukrimu ikraman. Ayo kita coba ya kawan ya. Kita tasrif ya. Coba antum kita tasrif dari wazan af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Silakan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun. Muf'ilun muf'alun. Af'il la tuf'il muf'alun. Af'il la tuf'il muf'alun. Nah. Jadi dia tadi situ ya kan? Di situ ada fi'il madhi, fi'il mudhari', kemudian masdar ya. Langsung di nomor 8 itu isim fa'il, muf'ilun. Kita udah bahas ya. Jika fi'ilnya lebih dari 3 huruf, maka cara membuatnya mengikuti fi'il mudhari'. Kemudian ya-nya diganti dengan mim yang di dhammah. Huruf sebelum terakhir kasrah isim fa'ilnya di situ. Terus isim maf'ulnya muf'alun. Bedanya kalau isim maf'ul sebelum terakhir di fathah. Itu aja bedanya. Yang isim fa'ilnya muf'ilun, isim maf'ulnya muf'alun. Terus isim fi'il amarnya af'il. Ya, af'il la tuf'il muf'alun. Nah, itu zaman makan sama dengan isim maf'ul. Sudah kita bahas kemarin. Untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf, isim zaman dan isim zamannya sama persis dengan isim maf'ulnya. Ya. Kalau yang 4 huruf ini ya kawan, paling gampang sudah. Karena wazannya sudah baku, ngikut-ngikut semua. Kita nggak usah mikir masdarnya apa. Nggak kayak seperti di 3 huruf Mas ya. Fi'il 3 huruf. Ini sudah ada. Af'ala yufilu if'alan, sudah pasti begitu. Berarti akrama yukrimu ikraman. Sudah begitu, ngikut aja. Baik, ini ya, ini yang 3 huruf. Coba kita ke buku. Silakan. Tadi akrama apa tadi? Mas darinya Mas? Ikraman. Nah, Mas Wahyudi, isim fa'ilnya apa Mas? Mukrimun. Santum. Antum Mas, isim maf'ulnya? Mukramun. Santum. Antum Siyagul mubalaghahnya. Bisa nggak? Bisa nggak kemarin kalau 4 huruf? Bisa nggak ya kawan? Siyagul mubalaghah dari fi'il yang 4 huruf. Bisa nggak? Tidak? Tidak bisa. Tidak bisa ya kemarin ya. Hanya dibuat dari yang 3 huruf. Itu sudah ada penjelasannya. Berarti nggak ada kosong ya. Selamat antum. Nggak usah jawab berarti. Antum Mas. Isim marrah. Isim marrah. Ada nggak isim marrahnya? Bisa nggak ada lebih dari 3 huruf?
Nggak bisa juga. Kosong berarti ya, kosongkan. Antum Mas, isim hay'anya bisa nggak? Nggak bisa ya, karena hanya dibuat dari tiga huruf. Nah, Mas antum. Kemudian isim zaman. Nah, ini ada Mas. Isim zamannya ada ini. Zaman makan sama dengan maf'ulnya. Untuk yang lebih dari 3 huruf. Apa berarti? Oh iya, Bu Rufaida belum ditanya dari tadi ya. Anak kira double berarti itu Mas ya. Double antum pertanyaannya. Ayo Mas, isim zaman makannya dari akroma tadi apa? Yang paling ujung berarti apa? Mukramun, sama dengan maf'ulnya. Zaman makan sama dengan isim maf'ulnya kalau lebih dari 3 huruf. Kemudian isim alatnya ada nggak? Nggak ada, kosong ya, nggak ada isim alatnya. Baik, sekarang istaghfara. Coba tuh buka di halaman. Berarti tambahan 3 huruf bukan? Istaghfara. Istaf'ala wazannya. Udah ketemu belum antum? Istaf'ala. Coba antum lihat di halaman 142. 142, 143. Kita tasrif lagi ya kawan. Langsung loncat ke sini nggak apa-apa. Karena disinggung dari sebelumnya. Ya, kita baca ya. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Mustaf'ilun mustaf'alun. Istaf'il la tastaf'il mustaf'alun. Coba kita masukkan istaghfaro ya. Istaghfaro yastaghfiru istighfaron. Istaghfaro yastaghfiru istighfaron. Mustaghfirun mustaghfarun. Istaghfir la tastaghfir mustaghfarun. Nah, itu ya, ini dia. Sama ya, kawan. Anda perhatikan aja. Antum perhatikan di situ isim fa'il, isim maf'ulnya. Sama wazannya. Jadi yang mengikuti fi'il mudhari'nya kemudian diganti dengan mim yang didhammah. Kemudian kalau isim fa'ilnya apa? Sebelum terakhir dikasrah. Mustaghfirun, mustaf'ilun. Kalau isim maf'ulnya di fathah. Mustaf'alun. Dan isim zaman makannya sama dengan isim maf'ul. Mustaf'alun. Udah baku begitu, ngikutin gitu aja. Sama semuanya. Ya, ini untuk yang lebih dari 3 huruf malah gampang. Malah lebih gampang. Nih kawan. Jadi para ulama-ulama yang sudah besar itu mereka juga dulu seperti ini ya kawan. Belajar nahwu dan shorob seperti ini. Nasrib juga mereka belajar juga kaidah-kaidah nahwu shorob. Sehingga mereka menjadi ulama besar. Jangan kira ya semua alatnya mereka lewati yang seperti ini. Iya. Karena nggak mungkin ya tiba-tiba jebret keluar dari rahim dia bisa bahasa Arab, ini kan nggak mungkin. Karena Allah berfirman apa? Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sesungguhnya Allah keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian, dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak tahu apapun. Kenapa yang menjadikan mereka bisa menjadi ulama besar? Ya, menjadi seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan yang lainnya, yaitu karena ketekunan ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mereka sungguh-sungguh dalam belajar. Itu ya kawan ya, sama ya kawan. Ya, jangan kira ulama itu sudah hafal gitu ya, dari lahir nggak ada ceritanya, semua sama. Yang membedakan tadi ya, kesungguhan, ketekunan,
bagaimana cita-cita besar dia mau belajar. Nah ini ya, ini di yang wazan istaf'ala. Makanya kan sering saya sampaikan kemarin di pembahasan di awal. Di awal itu Imam Syafi'i pernah mengatakan apa? Ummul Arabiyah as-sarfu. Induknya, ibunya bahasa Arab itu ya sarf ini, ikhwan. Ibu itu kan melahirkan, ya, melahirkan satu orang. Kemudian setelah melahirkan ini apa? Tugasnya banyak lagi kan? Setelah melahirkan nanti menyusui, apalagi nanti masak, memandikan dan seterusnya. Dalam bahasa Arab, sarf ini satu kata, istaghfara, melahirkan banyak kata, gitu kan? Bisa mustaghfarun, mustaghfirun, istaghfir, la tastaghfir, banyak seperti itu ibaratnya. Satu kata melahirkan beberapa kata. Itu seorang ibu yang melahirkan anak, nanti tugasnya banyak ini. Melahirkan, setelah melahirkan, merawat, menyusui dan seterusnya, Mas ya. Nah, sedangkan apa? Nahwu apa nahwu kata Imam Syafi'i? Wa abuha an-nahwu. Bapaknya itu apa? Ilmu nahwu. Kalau nahwu ya kan, kalau bapak kan tugasnya cari uang ya, bekerja. Seharian dia cari uang, pulang udah sore atau udah malam. Makanya dalam bahasa Arab, tugasnya nahwu itu hanya mengetahui kondisi i'rab akhir kalimat. Dibaca dhammah, kasrah atau fathah, itu doang. Tapi kalau cara membaca dari awal sampai akhir ilmu mana? Yang lebih perannya lebih besar mana? Sorof. Jadi keduanya nggak bisa dipisahkan ya. Kalau belajar sorof saja tanpa nahwu seperti apa? Anak yatim. Betul Mas ya? Anak yatim kan ibunya saja, ngikut ibunya saja berarti anak yatim. Tapi kalau belajar nahwunya saja tanpa sorof, piatu kan gitu. Kalau sama sekali nggak belajar, berarti antum yatim piatu. Ya nggak? Betul. Ya jadi dua-duanya memang harus kita gabungkan ya kan. Kita belum menyentuh ilmu nahwu loh ya. Kita baru belajar kaidah sorof dari awal itu. Kita belum bahas tentang kenapa dibaca dhammah, dibaca kasrah, dibaca fathah, itu belum. Paling kemarin kita singgung sedikit Mas ya. Kayak fa'il harus rafa, mubtada rafa, kemudian paling maf'ul bih, paling itu doang. Beberapa saja. Nabi pembahasannya itu khusus dibahas di masalah di ilmu nahwu. Ya. Baik, kita kembali ke buku ya, kawan. Istighfar. Tadi apa? Tadi saya mana tadi? Selalu ya. Masdarnya Mas. Nah, istighfar. Ini bahasa kita sudah. Istighfar, istighfar. Itu dari akar kata istighfar, Mas. Melahirkan istighfar. Akar katanya apa? Istighfar. Baik, antum Mas. Mas siapa namanya? Hah? Ali. Ali apa Alik? Mas Ali ya? Isim fa'ilnya apa Mas? Nah, mustaghfirun. Antum Mas? Isim maf'ulnya? Tinggal diganti aja. Tadi kasrah, sekarang di fathah sebelum terakhir. Farun ya, farun Mas. Tadi kan fir, sekarang farun. Baik, ini adiknya siapa? Mas Mahyudi ya? Namanya siapa Mas? Iya, Mas Dani ya. Siang mubalaghahnya ada Mas? Ada nggak? Lebih dari 3 huruf? Nggak ada ya? Aman berarti antum. Semarohnya ada nggak antum? Semarohnya ada nggak? Dari lebih dari 3 huruf? Nggak ada. Baik. Isim hayahnya ada nggak? Dari fi'il yang lebih dari 3 huruf? Ada nggak? Tidak ada. Nah, jadi hanya dibuat dari yang 3 huruf ya.
Untuk siyagul mubalaghah, isim marrah, hay'a itu hanya yang dari 3 huruf. Baik isim zaman, isim makan. Aswayudi. Seperti isim maf'ulnya. Mustaghfarun. Nah, mustaghfarun. Isim alatnya ada, Mas? Ada enggak isim alatnya? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kosongkan aja berarti. Baik, sekarang kita masuk satu ini, ta'awana. Coba antum buka di tasrif tafa'ala wazannya. Tafa'ala. Udah ketemu belum? Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, ada di situ. Mutafa'ilun mutafa'alun. Halaman 136 137. Sudah ketemu? Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun. Nah ini ya, ini kalau yang 3 lebih dari 3 sama ya kawan. Jadi wazannya itu ngikut semua. Nggak ada yang kita nggak masdarnya ya seperti itu, sama persis. Kita nggak usah mikir-mikir lagi, nyari-nyari di kamus, nggak perlu. Diikutkan aja, diaplikasikan sesuai dengan wazan tafa'ala. Coba di tasrif tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Ayo. Ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun. Nah, coba masukkan tadi fi'il ta'awana. Ayo. Ta'awana yata'awanu ta'awunan. Muta'awinun muta'awanun. Tawa'an mutawa'anun, ya mutawa'anun. Apanya? Fi'il madinya ta'awana. Gimana Mas? Muta'awin kalau isim fa'ilnya. Kalau isim fa'ilnya muta'awan, ya. Samakan aja. Ta'awan la tata'awan. Muta'awanun. Sudah ya? Tinggal ditanya saja berarti ini. Tadi saya mana tadi? Mas, ta'awana isim masdarnya. Nah, ta'awun gampang. Ta'awun akhi, ta'awun alal birri wat taqwa itu lah. Kita sering dengar ya, ayo kita ta'awun, tolong menolong. Dari kalimat ta'awana. Ta'awun. Nah ini. Seperti dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Nah ini dari kata ta'awana. Nah ini ikhwan, hampir seluruh kosakata dalam bahasa Arab punya akar katanya, punya tasrifannya. Makanya kalau antum menguasai tasrif, bisa baca Mas. Dalam Al-Quran antum melihat, cek saja ya, bisa semua. Ada wazan-wazannya semua. Karena bahasa Arab ini, ya, ilmu bahasa Arab nahwu shorab ini dari tatabbu wastiqra, dari penelitian dari Al-Quran, kemudian dibuatkan kaidah-kaidahnya oleh para ulama. Itu ya, penelitian yang ada dalam Al-Quran ya diteliti, kemudian dijadikan sebuah kaidah-kaidah agar memudahkan kita mempelajari bahasa Arab. Gitu. Baik Mas Wahyudi, isim fa'ilnya apa? Ta'awana. Isim fa'ilnya. Kalau muta'awan berarti isim maf'ul dong.
Nah, muta'awinun, ingat sebelum terakhir dikas semafulnya mas. Nah, mas antum muta'awanun syiagul mubalaghah antum mas kosong ya, bisa nggak? Nggak bisa, aman lagi antum. Terus isim marrahnya kosong juga. Isim hay'ahnya mas kosong. Isim zaman, isim makan Mas Ali sama dengan isim maf'ulnya. Muta'awanun. Isim alamnya ada mas? Bisa nggak isim alamnya ada nggak? Kosong ya, nggak bisa, nggak ada. Baik, terakhir ya Pan, nama. Ini nama yang 3 huruf ya. Oh ya ini, antum mas. Soalnya pas aja gitu loh. Pas tadi ada berapa? Ada 8 ya. Nama. Nama ini kalau nama yang 3 huruf sudah kita tasrif dulu mas, sudah kita pelajari. Nama ya namu, wazannya fa'ala ya fa'alu dia. Fadal Abu Rufaidah, isim masdarnya mas. Nama ya namu. Ayo. Nah, nauman atau naumun ya. Naumun, santum. Antum berarti double ya. 3 kali antum. Isim fa'ilnya. Naim. Kan bahasanya soma dia ya, kayak soma. Soim berarti naim. Santum. Isim maf'ulnya. Nama ya namu nauman naimun manam. Ya. Karena sebelumnya di fathah maka harokatnya cocoknya apa itu? Alif ya, manamun. Baik, siagul mubalaghahnya. Ayo. Antum Abu Gesang. Siagul, orang yang suka tidur. Pekerjaannya tidur terus, molor terus. Itu gimana bahasa Arabnya? Nama kan tidur ya. Kalau siagul mubalaghah berarti dia itu pekerjaannya suka tidur. Bahasa Arabnya apa itu? Ayo. Naimun. Hah? Naimun atau nawamun. Kalau ikut wazan fa'alun nawamun ya. Nah, itu nawamun itu orang yang kerjanya suka tidur. Tidur terus. Ada yang kayak gitu ya kawan? Kuat nggak? Itu matanya bisa ini loh, bengkak loh. Iya. Tidur terus bisa bengkak mas ya? Iya. Merah matanya. Bisa naim berarti ya. Naim bisa. Tapi yang masyhur nawam, fa'al. Baik. Untuk isim marrahnya, fadal Aswayudi. Isim marrah. Di mana? Naumatan, ya betul. Naumatan, betul. Nah, santum. Isim hay'ahnya apa mas? Ada nggak isim hay'ahnya? Bisa, kalau 3 huruf bisa. Kalau 3 huruf bisa. Ni panjang ya. Ni matan ya, panjang dia. Karena sebelumnya kasrah kan kita sen fi'latan ya. Jadi ni matan. Nah, kemudian az-zaman makannya, isim zaman makannya. Antum mas? Ikut wazan maf'alun.
Wazan maf'alun. Yang hai'an tadi ikut wazan fi'latan. Iya, fi'latan. Kalau di buku ini fi'latan. Sama kan? Fi'latan. Cuman saya pakai nasab aja biar gampang. Pakai nasab, pakai fathah ya. Nanti kalau dalam kaidah bahasa Arab, kalau ketika baca ya kawan, harus tahu kedudukannya ya. Nanti kalau dia sebagai objek harus fathah, sebagai fa'il atau sebagai mubtada khobar nanti harus rafa atau dhammah. Gimana? Manamun. Nah, masalah maf'alun ya. Jadi manamun. Baik ya kawan, itu ya. Itu diantara contoh. Itu lihat. Sorof itu begitu ya kawan. Satu kata bisa melahirkan beberapa kata. Berarti kuncinya adalah Anda harus tahu asal akar katanya. Tinggal ditasrif bisa berubah ke isim zaman, makan, masdar, maf'ul, fa'il, siyagul mubalaghah, wes macam-macam. Nah itu. Ujung-ujungnya satu saja akar katanya. Yaitu apa tadi? Mungkin nasara, mungkin daraba. Itulah bahasa Arab. Itulah disebut dengan sorof. Anda menguasai induknya ini, bisa dipegang induknya, nanti yang lain gampang. Yang lain ngikut semua. Nanti tinggal apa namanya? Belajar nahwunya saja, i'rabnya, kedudukannya. Itu ya. Gimana berfaedah? Lanjut? Cukup? Baik, jadi hari ini, malam ini ya, nanti sorof Jawa ya. Berarti besok ya yang fasal yang ketujuh minggu depan insyaallah. Tadi belum sempat ya, waktunya habis. Nanti sorof aja kita habis sisa kita sorof biar kita selesaikan ya fi'il sulasi mujarradnya. Baik ya kawan, mungkin demikian. Semoga bermanfaat ya. Pelajaran sudah mulai banyak ya kawan ya, sudah mulai banyak, jadi harus banyak murojaahnya. Ya. Harus banyak murojaahnya. Tayyib, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.